Assalamualaikum, hai Sobat Bang Raden, jumpa lagi dengan channelnya Bang Raden. Di video kali ini Bang Raden akan membagikan ulasan dan cerita hantu dari 4 perairan paling angker di dunia. Rawa, danau, air terjun, sungai, dan sebagainya terkadang dianggap angker oleh beberapa orang yang masih percaya mistis. Meski demikian, tempat-tempat ini terkadang tetap ramai dikunjungi wisatawan, meski beredar mitos menyeramkan. Bagi mereka yang menyebut lokasi semacam itu angker, tak jarang mereka menuliskan pengalaman horor mereka di media sosial, membagikannya ke warganet, hingga menuliskan jalan cerita yang detail. Nah, Sobat Bang Raden, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan video selanjutnya. Tekan tombol subscribe-nya cuy. Kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kalau sudah, kita langsung masuk ke cerita videonya. Berikut inilah 4 perairan yang dibilang angker dan menjadi paling berhantu di dunia. 1. Air terjun Yellowstone di kota Wyoming, Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1959, gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter mengguncang Montana, di dekat Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1959, gempa dengan kekuatan 7,3 skala. Mereka mulai melantunkan lagu kematian ketika mereka semakin dekat ke tepi jurang air terjun. Diduga kelima penjelajah mengangkat topi mereka dengan hormat ketika rakit itu jatuh. Legenda mengatakan, 2 elang terlihat terbang di atas lokasi jatuhnya rakit pada saat yang sama. Sementara itu, pada hari ini, beberapa pengunjung Yellowstone mengaku bahwa ketika mereka berdiri di dekat air terjun, mereka dapat mendengar suara-suara yang melantunkan lagu kematian. Video selanjutnya, 2. Danau White Rock di kota Dallas. Danau White Rock mulai beroperasi pada tahun 1911 dengan menyediakan ruang bagi orang-orang untuk mendaki, bersepeda, piknik, memancing, dan mengadakan acara outdoor. Lokasi itu menjadi taman kota Dallas pada 1929. Namun, mitos mengatakan, di sana ada hantu wanita gentayangan bernama Lady of the Lake yang kerap menampakkan diri di depan pengunjung. Cerita tentang Lady dibawa balik ke era 1930-an. Kisah pertama dibuat di blog pada 1953 oleh Guy Malloy, mantan direktur pameran untuk Neiman Marcus. Dia melaporkan, aku memberikan tumpangan di dekat danau ke seorang gadis muda, membawa salah satu dagangannya, yang mengaku mengalami kecelakaan mobil dengan pacarnya di dekat danau. Malloy kemudian memberinya jas hujan. Tetapi begitu mereka pergi ke alamat yang berikan Lady, perempuan ini tiba-tiba sudah menghilang. Sejak klaim itu, mulai banyak bermunculan cerita tentang Lady, tetapi dalam versi berbeda. Terkadang, Lady mengenakan baju tidur serba putih, di lain waktu gaun pengantin. Para warganet ini pun memberikan beberapa alur berbeda tentang kronologi kematian Lady, seperti kecelakaan perahu, bunuh diri, atau dihabisi nyawanya oleh orang lain. Apa yang tidak mereka bedakan adalah tempat di mana Lady muncul. Dia dilaporkan kerap berdiri di jalan dekat Danau White Rock pada malam hari, memberi isyarat kepada pengendara mobil yang lewat agar diberi tumpangan. Selain itu, Lady lebih suka duduk di kursi belakang karena bajunya basah. Sepanjang perjalanan, dia tidak bicara sepatah kata, hanya menangis dan menangis. Saat tiba di tujuan akhir, di alamat yang diberikan Lady muncul. Dia dilaporkan kerap berdiri di jalan dekat Danau White Rock pada malam hari, memberi isyarat kepada pengendara mobil yang lewat agar diberi tumpangan. Selain itu, Lady lebih suka duduk di kursi belakang karena bajunya basah. Sepanjang perjalanan, dia tidak bicara sepatah kata, hanya menangis dan menangis. Saat tiba di tujuan akhir, di alamat yang diberikan atau melompat keluar dari mobil. Mereka yang menghubungi pemilik rumah sekarang akan mengetahui bahwa sosok Lady adalah empunya hunian tersebut sebelumnya yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Video selanjutnya, 3. Sungai Saco di kota Maine. Sungai Saco di Maine mengalir sekitar 50 mil dari Lovewell Pond ke Saco Bay di Samudra Atlantik.
Pada tahun 1675, 3 orang kulit putih mengarungi sungai dengan perahu kayu biasa. Mereka tiba-tiba melihat seorang wanita asli Amerika di sebuah sampan dengan bayi laki-lakinya yang menangis keras. Di satu sisi, kondisi ketiga lelaki ini sedang mabuk dan nekat melakukan tindakan kejam. Mereka merebut orok itu dari gendongan ibunya dan melemparkannya ke sungai, sebab mereka meyakini mitos yang berbunyi bahwa bayi pribumi bisa berenang meski umurnya masih beberapa bulan. Mengetahui aksi jahat 3 pria itu, sang ibu bayi pun menyelam demi menyelamatkan buah hatinya. Beruntun, bisa diselamatkan meski putranya meninggal seminggu kemudian. Tanpa diketahui 3 kulit putih tersebut, ternyata ayah korban adalah kepala suku setempat. Ia pun lalu mengutuk daerah perairan di sepanjang sungai Saco. Selain itu, ia juga meminta penunggu sungai untuk mengklaim kehidupan siapapun, lelaki 3 kulit putih yang berani ke Saco setiap tahun. Video selanjutnya, 4. Kolam setan di Australia. Selama 60 tahun terakhir, tidak kurang dari 15 orang dilaporkan meregang nyawa di Devil Cage Pool atau kolam setan yang berada di Australia. Legenda menyebut cinta terlarang adalah penyebabnya. Kisah bermula tentang seorang wanita muda dari suku Hidinji bernama Olana menikah dengan seorang penatua terhormat dari sukunya, Warunu. Beberapa bulan setelah resmi menjadi istri orang, Olana justru jatuh cinta dengan laki-laki bernama Diga dari suku tetangga. Hubungan gelap mereka pun terungkap oleh suami. Olana dan Diga melarikan diri ke lembah, Warunu dan pasukannya mengejar. Demi terhindar dari sergapan suami, Olana nekat menceburkan diri ke danau yang ada di sana. Dia berteriak ke Diga untuk mengikutinya dan melakukan hal serupa. Namun, legenda tidak menceritakan apa yang terjadi pada keduanya. Olana dikisahkan menghilang di antara batu-batu besar dan arus air yang deras. Sekarang, ada rambu-rambu peringatan yang dipasang di danau itu untuk menjauhkan para pengunjung. Turis yang mengabaikan aturan ini konon mendengar tangisan Olana yang merintih memanggil kekasih terlarangnya. Inilah ulasan dan cerita 4 perairan paling angker di dunia. Sekali lagi jangan lupa bantu channel ini supaya terus berkembang. Caranya gampang. Subscribe dan klik lonceng notifikasinya, supaya channel Bang Raden lebih semangat lagi buat video atau konten-konten selanjutnya. Terima kasih sobat, sampai jumpai lagi di video selanjutnya.